Nah, Om Ben, kalau misalnya nih, nah ini ada pertanyaan itu untuk Om Ben. Jadi, kalau misalnya untuk Om Ben pribadi, kalau misalnya nentuin stop loss atau enggak pasang stop loss, nah Om Ben tuh lebih prefer pakai auto order, jadi apa yang menggunakan auto atau manual order? Kalau saya, tergantung style saya. Kalau saya memang ada satu porto yang saya swing, saya akan pakai stop loss. Karena apa? Porto swing itu nggak dipantau tiap hari. Jadi saya nggak pernah porto swing itu saya lihat terus nggak pernah. Udah capek lah saya mantau porto yang scalping. Nah kalau scalping buat saya, yang terbaik buat saya ya, ini buat saya adalah saya memantau secara manual. Tapi ingat teman-teman, kalau teman-teman mau mantau secara manual, pastikan teman-teman itu memiliki respon dan memiliki kemampuan untuk apa ya, menguasai sekuritas kalian ya, nilai aset ini fitur-fitur harus kalian kuasai. Beberapa kali sering loh saya, aduh Om Ben, saya ini nyangkut gara-gara apa? Saya mau sell malah pencet buy. Nah, jangan sampai seperti itu karena panik kan. Waduh, saya turun panik nih. Panik salah pencet. Mau buy, mau sell jadi buy. Ya, mau mau cut loss malah jadi nambah porsinya. Nah, dipastikan. Jadi teman-teman pastikan menguasai, jangan panik kan. Kalau teman-teman panik kan, ya pakai auto. Tapi buat saya pribadi karena saya sudah mencoba berkali-kali, akhirnya saya memutuskan saya pakai manual. Tapi dengan resiko ya, ketika harganya diguyur saya harus disiplin. Jangan pakai baper-baperan, jangan pakai mikir-mikir segala. Pokoknya saya tentukan misalnya 100 ini area supportnya. Ketika 100 saya pasti buang. Ya, saya buang beneran. Apapun yang terjadi saya buang beneran. Karena itu bagian dari kedisiplinan. Kalau teman belum bisa disiplin, saya sarankan pakai auto. Karena kalau nggak disiplin bakal nanti babak belur lah ya kita seperti itu. Jadi Oke. buat yang baper-baper mendingan pakai automatic order aja gitu Iya, ya. iya Jadi pakai jangan otomatis aja. dilihat-lihat lagi, pokoknya biar mesin aja yang jalanin gitu ya Om Ben. Betul, betul, betul. Nah Om Ben, kalau misalnya, nah ini ada pertanyaan Om Ben, untuk menentukan, tadi kan stop loss, untuk menentukan take profit nih, level take profit yang baik itu gimana? Nah kadang itu kita sudah menentukan nih level take profit, udah kejual, naik lagi kenceng, nah itu gimana tuh Om Ben? Nah gini, saya tidak pernah membatasi take profit berapa. Jadi buat teman-teman itu tergantung kerelaan kalian. Tapi secara teorinya ya, teorinya yang saya ngerti dan saya mau bagikan seperti ini. Kalau teman-teman mengerti sebuah saham ya, misal contoh, sudah naik 5% nih teman-teman. 5% ini sebenarnya area target kalian, target awal. Misalnya kalian punya 1000 lot, udah 5%. Boleh kok jual sebagian, misal jual 250 sampai 500 lot, lepas di 5% itu. Sisanya bagaimana? Sisanya bisa pasang stop loss di atas area buy. Ya, tapi semuanya ada resikonya. Resiko yang pertama adalah ketika dia turun berarti teman-teman akan kehilangan 500 lot itu profitnya, ya kan? Karena cuma take profit 500. Tapi keuntungannya apa? Kalau harganya bergerak naik, teman-teman masih punya 500 lot untuk bisa compounding lagi. Nah, ketika sudah naik 10% bagaimana? Mau taking profit lagi silakan kok. Nggak apa-apa mau taking profit berapa, 100 lot, 200 lot. Jadi saya selalu mengajarin kalau memang teman-teman sudah merasa puas dengan saham tersebut, take profit boleh sebagian ya. Sisanya bagaimana? Pasang stop loss aja di atas area buy ya. Jadi misalnya kalian udah ngerti area resistnya nih 100 nih, area resist 1. Oke, di 100 kalian jual separuh. Resist 2-nya misalnya, oh resist 2-nya 112. Resist di 112 area dekat-dekat situ atau 110 gitu ya, kalian jual lagi separuh lagi. Terus lanjutin aja. Nah, sisanya stop loss-nya ini naikkan terus. Udah sampai 112 kan, stop loss-nya naikkan di area 101. Jadi intinya apa? Kita tidak membatasi yang namanya profit, tapi kita meminimalkan resiko. Ya kan? Kalau sudah kita naikkan stop loss, udah nggak mungkin loss kan? Minimal BEP atau loss fee ya, kasarnya loss fee sekuritas seperti itu. Tapi kalau nggak mau loss fee sekuritas ya kita naikkan 1% dari harga beli kita. Ya, jadi itu yang saya lakukan dan yang saya ajarkan. Jadi itu akan melatih teman-teman kedisiplinan ya lama-lama. Kalau itu teman-teman lakukan di dalam swing trading, kalian akan mendapatkan saham-saham beggar. Itu benar-benar terjadi gitu loh. Karena saya punya member juga yang seperti itu. Dia nggak pernah mantau tapi tiba-tiba pamer ke saya. Saya ini ada saham A, saya udah profit 200%. Hah? Kok bisa? Kapan kamu belinya? Dulu Om Ben pernah itu dulu. Saya pasang hold dan saya pasang auto sell aja. Nggak kena ya sudah, saya naikkan auto sell-nya. Nah, itu yang akhirnya dapat saham beggar. Seperti itu caranya. Gitu, Mbak Marta. Oke, siap-siap. Nah, Om Ben, kalau misalnya ini pertanyaannya yang banyak itu seperti biasa, itu adalah tentang screening dan juga tentang broker summary. Iya. Mungkin di beberapa menit terakhir ini, karena memang sudah tidak lama lagi nih Om Ben, boleh disampaikan Om Ben cara menganalisa broker summary dari Om Ben. Gini, kalau saya cara menganalisa broker summary itu, saya selalu mencari siapa pembeli aktif yang konsisten ya, yang konsisten masif. Saya cari dulu.
broker apa yang beli konsisten. Oh, misalnya broker A, dia beli paling banyak nih dan konsisten dan average-nya kok paling bawah. Saya akan menganggap itu adalah penggerak harganya. Seperti itu. Kemudian saya lihat sellernya. Sellernya siapa? Oh, kok ada broker A, broker B. Broker B ini kok jualan terus ya? Kok masif sekali dan barangnya nggak habis-habis. Nah, saya bisa berasumsi ini broker B ini penjual masifnya. Nah, saya akan melihat broker A sama broker B ini apa ya? Kemampuan brokernya itu kuat mana? Ya, jadi ada broker-broker yang dipakai retail biasanya seperti itu ya, broker A, B, C, D dan sebagainya. Ada broker-broker yang broker sultan, yang bahkan kita nggak ngerti ini kode apa, ini kok kodenya aneh-aneh begini. Kalau yang kode aneh-aneh jualan, saya langsung menghindari saham tersebut. Itu jelas pasti, itu pasti bandarnya. Karena nggak mungkin retail punya broker yang aneh-aneh seperti itu. Itu udah jelas ya, paling gampang lihat seperti itu. Tapi ada beberapa saham yang broker summary-nya nggak bisa dilihat karena acak atau balance. Kalau balance seperti itu, saya lebih milih lihat via technical analisa. TA-nya bagaimana, momentumnya bagaimana, support di mana, di mana. Karena Broksum nggak semudah itu dianalisa gitu loh. Ada beberapa yang jelas, oh broker A ini beli, broker B ini jual. Jelas. Oh, yang jual ini retail nih. Ini broker-broker yang bisa dipakai retail. Yang beli ini broker-broker sultan. Nah, itu bisa kita asumsi, oh ini lagi akumulasi atau bandarnya lagi beli nih, kita bisa numpang di situ. Tapi kalau ada yang acak nggak jelas atau semuanya retail ya, yang jual retail, yang beli retail, ya kita bisa lihat, oh ternyata misalnya contoh ya, ada sebuah saham gorengan ya, yang broker A ini masih punya 10.000 lot nih, kasarannya di average 200, karena harganya 210. Nah, berarti saya bisa menyimpulkan, oh 200 itu bisa saya sebagai support. Jadi kalau saya mau beli, sedangkan broker A ini nggak jualan, ya, belum jualan, barangnya masih banyak sekali ya, saya lebih berani mencoba spekulasi buy dekat-dekat area 200. Karena apa? Saya mendekatkan diri ke area brokernya itu. Ya, tapi kalau tiba-tiba broker A ini yang punya barang banyak tiba-tiba jualan konsisten, ya mulai jual, mulai bongkar barang, ya saya harus mulai waspada. Wah, ini sudah mulai bongkar. Itu yang saya lakukan secara broker summary seperti itu, Mbak Marta. Oh ya, Mbak Marta, tadi saya ada baca nih, teman-teman ada yang bilang ditambahin dong waktunya tadi, kan kita mulainya molor katanya gitu. Oh Ya ya. mungkin bisa dikonsiderkan. Tadi saya sempat baca ada yang request seperti itu soalnya di chatting. Oke, boleh. Kalau gitu kita kasih ekstra 10 menit ya. Boleh ya, nggak apa-apa. Jadi sekalian, saya juga banyak nih pertanyaannya. Om Ben, kalau misalnya tadi ya, kalau Om Ben biasanya kan tadi kalau lihat broker summary, periodenya Om Ben lihat berapa lama? Kalau periode ini sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman sesuai kebutuhan aja. Jadi saya biasanya melihatnya tarik paling gampang seminggu lah. Seminggu dulu. Kalau main saham gorengan ya, seminggu aja. Nggak usah lama-lama saham gorengan. Kita lihat seminggu aja dulu ya. Pusing nanti kalau kepanjangan. Seminggu ini ada nggak terjadi akumulasi masif dari sebuah broker atau ada yang jualan terus nggak? Jangan sampai kalian masuk ke sebuah saham, kok ternyata brokernya itu ya udah broker zombie jualan terus gitu loh. Nah itu dihindarin. Tapi kalau ada sebuah broker yang memang lagi ngumpulin, atau ada juga saham gorengan yang tidak berpenghuni. Artinya penjual dan pembelinya ini balance. Nah, kalau balance begini lebih aman buat kita sebenarnya untuk saham-saham gorengan ya. Karena berarti nggak akan ada yang ngeguyur karena kita sama-sama gebuk-gebukan kan seperti itu ya. Itu bisa jadi pertimbangan juga. Atau ada broker gorengan di saham gorengan yang memang ada broker yang dominan. Broker A itu dominan sekali, dia naikin harga terus dan lain sebagainya. Ya. Nah, halo, ya sepertinya ada Mbak Marta ada gangguan sinyal kelihatannya. Untuk teman-teman suara saya jelas nggak ya? Tadi nge-freeze Om Ben. Oh ya. Mungkin boleh diulang sedikit. Ya, jadi begini, kalau ada sebuah broker yang tertentu di saham gorengan yang akumulasi aktif, nah itu kita bisa ngikutin aja. Bisa seperti itu ya, ngikutin aja. Tapi hati-hati kalau tiba-tiba dia berbalik arah. Seperti itu. Jadi ini agak tricky ya, kita membedah broker summary itu membutuhkan pengalaman, membutuhkan edukasi yang benar dan membutuhkan gambaran yang utuh dari sebuah saham. Jadi jangan sampai, dan ini ada satu kelemahan dari broker summary yang teman-teman mesti ketahui, yang kita bisa tukeran sekuritas. Nah, ini yang bahaya. Jadi misalnya ya, kalian ngerti kok ada broker A ini nggak pernah beli kok dia jualan ya. Bisa aja dia punya dari broker B pindah ke broker A. Itu bisa dan itu sah. Dan itu tidak terdeteksi dari broker summary. Itu kelemahannya. Makanya saya bilang, tetap lihat TA-nya. Jangan sampai gini teman-teman. Analoginya ya. Kita itu ngikutin ikan besar ya. Kayak bilang ikan paus kita ngikutin ya. Kita ikan kecil gitu ya. Ikan pausnya turun ke palung. Ya.
kedalaman tertentu. Ikan kecil kan nggak punya kekuatan untuk ikut ke bawah. Jangan sampai kita mati, pecah kena tekanan airnya. Jadi dipastikan teman-teman ngerti. Makanya support assist penting. Ketika supportnya jebol, artinya apa? Ketika support jebol, kemudian resiko yang kita tanggung kita nggak bisa nanggungnya. Udah cukup nih. Oh, saya ini sudah all in. Batas saya adalah 5% dari all in saya. Ya udah, kita menyerah di saham tersebut. Kita keluar dulu. Nanti kita lihat, oh masih tertarik dengan saham tersebut dan memang ikannya itu kita lihat, oh ini brokernya masih ngumpulin terus. Boleh teman-teman buyback. Tapi intinya adalah resiko kalian itu benar-benar diatur dulu. Jangan sampai, wah kalian ngikutin ikannya pokoknya broker A ini beli, asing beli, saya mau beli pokoknya ya. Terus kemudian dibawa nyelam. Kita harus ngerti bahwa finance yang punya duit gede-gede itu kadang-kadang main time frame-nya panjang. Kita cuman digocek 10% dalam 1 minggu udah kelelepan gitu. Mereka bisa main 1 tahun. Nah, ini harus dipertimbangkan lagi. Makanya saya bilang TA itu harus dicombine dengan broker summary. Itu strategi saya buat teman-teman. Seperti itu Mbak Marta. Jadi kita tetap adaptif dengan market, tapi kita harus punya plan gitu ya, Betul, Om Ben? betul. Betul. Nggak bisa kita ngikut tanpa plan gitu. Betul. Kita punya plan. Kalau marketnya apa ya tidak mengizinkan plan kita terjadi, ya kita harus legowo untuk mengakui bahwa plan kita ini nggak berhasil dengan cara cut loss. Nah, itu namanya adaptif. Nah, cut loss itu kan memang loss ya, kita rugi. Tapi kita punya modal lagi untuk kita membuat plan baru, mencari saham baru. Dan jangan lupa, yang kita cut loss ini kita evaluasi. Kenapa kita sampai cut loss? Apakah plan kita salah? Atau kita memang plannya udah bener, market nggak menghendaki. Nah, itu beda lagi. Kalau market nggak menghendaki, marketnya panik sell dalam seminggu, misalnya ada berita dari Amerika ya, tapering kayak kemarin dan lain sebagainya, ya udah. Ya, market nggak menghendaki, berarti kita harus yang paling benar tuh market pokoknya. Intinya gitu aja. Trading kita salah nggak apa-apa, tapi market tuh paling benar. Jadi kita harus legowo dan kita adaptif dengan market. Itu saran saya sih, supaya kita nggak nyangkut gitu ya. Siap. Nah, Om Ben, kalau misalnya ngomongin tentang Warren nih, nah dari tadi pagi banyak nih yang nanya tentang Warren. Kalau Om Ben sendiri trading, rekomend nggak sih trading Warren itu? Warren itu buat saya pribadi, itu kalau memang untuk momentum aja boleh ya. Misalnya kita mengerti sebuah induk dari Warren itu naik ya, bergerak naik, kita bisa pantau Warrennya. Tapi kita harus lihat juga volume Warrennya itu bagaimana. Karena Warren itu volumenya lebih volatil ya. Misalnya volumenya dari 1000 tiba-tiba ada 10.000. Kadang-kadang itu banyak hilang-hilang ya volumenya. Jangan sampai intinya kita masuk dalam sebuah Warren atau saham, tiba-tiba kita nggak bisa keluar gara-gara nggak ada volumenya. Ya, bidnya nggak ada, kita nggak bisa jualan, itu dihindarin. Makanya kalau ada sebuah saham yang bergerak ada Warrennya ikut naik, perhatiin volumenya itu bagus nggak, volumenya rapi nggak, maksudnya bid overnya ini kelihatan palsu atau acak seperti itu. Kalau acak-acak bolehlah kita misalnya ada 2.000, 3.000, 4.000 dan lain sebagainya. kita berarti berasumsi kita masuk 1.000 aja aman kan, kita bisa keluar. Tapi kalau memang volumenya itu memang lompat-lompat, bolong-bolong, ya jangan. Kalau saya pribadi, Warren itu saya pernah melakukan swing di sebuah saham ya, sebuah Warren, dan saya berhasil profit 893% kalau nggak salah waktu itu. Itu tapi setahun. Jangan wow dulu. Setahun ya. Setahunnya yang harus dilihat. Dan jangan lupa saya ngumpulinnya itu pelan-pelan. Ya, jadi Warren itu dari harga 10 saya beli sampai di harga 3 terakhir saya beli. Dan itu saya memutuskan beli karena memang Warren itu belum pernah naik dan masa expirednya cukup panjang. Jadi saya sudah siap juga uang saya ini ketahan selama masa berlaku Warren itu selama 3 tahun. Jadi saya sudah siap, saya hold 2 tahun atau 2,5 tahun saya siap. Saya hanya berpikir nggak mungkin Warren ini 3 tahun ini terus nyungsep di bawah 10, nggak mungkin. Tapi saya pakai money management yang benar. Dan saya sabar. Kalau saya punya target, pokoknya kalau harganya nggak 3, saya nggak borong banyak, gitu aja. Ketika harganya 3, saya borong banyak. Makanya saya punya average 3,8. Padahal saya beli di 10. Nah, berarti kan average buy saya kan benar kan, piramidanya kan benar. Nah, teman-teman bisa nggak seperti itu? Kalau nggak bisa jangan dilakuin, karena ini benar-benar membutuhkan kesabaran dan membutuhkan psikologis yang benar-benar kuat loh. Kalau nggak kuat pasti goyah. Dan ingat ya, harga Warren yang di bawah 10 itu geser 1 tick itu minusnya besar loh. 2%. 10 ke 9, 10 ke 9 itu coba berapa persen? 10% dong. Iya, Nah, 10%. kalian masuk 1 juta aja hilang 100.000. Kalau masuk 10 juta 1 juta. Kalau masuk 1 juta hilang 10 juta kan. Nah, siap nggak seperti itu? Jangan mikir enaknya. Ya kalau naik enak, ya kan? Bayangin misalnya contoh Warren di harga 4 turun ke 3 itu turun berapa persen? 25%. Ngeri loh, jangan mikir enak. Jadi tidur itu nggak bisa tidur. berminggu-minggu. Makanya saya bilang kalau psikologisnya nggak kuat dan nggak siap, jangan main yang high risk seperti itu. Karena Warren itu
Kalau Mas Bukti bilang Warren itu si manis yang kadang-kadang bikin pahit kan gitu kan. Ya itu bener. Kalau memang teman-teman sabar dan siap ya jadi manis banget. Kalau nggak siap bener-bener pahit. Ya, itu high risk high return banget lah pokoknya untuk Warren ya. Itu kalau saran saya di soal Warren, Bu Marta. Jadi nggak cocok buat tidak untuk semua orang, Betul, intinya begitu. betul. Nah, Om Ben, mungkin karena waktu kita yang tadi udah ditambahin 10 menit, jadi udah mendekati akhir. Nah, Om Ben mungkin boleh kasih saran nih untuk sahabat Mira Asset yang minggu depan, yang minggu ini ya, akan berkompetisi untuk menghadapi kondisi market nih yang kita bisa bilang sideways lah ya di beberapa, di sepekan terakhir. Boleh kasih saran, tips and triknya, Om Ben? Tips and triknya ketika marketnya bergerak seperti minggu lalu ya, nggak enak ya. Minggu lalu itu jelas sekali ya, jelas sekali sangat susah mencari saham yang bisa profit. Itu jelas sekali ya, saham-saham itu digebukin semua dan tiba-tiba bermunculan saham-saham zombie saya bilang ya. Saham-saham gorengan yang harga 50 sampai 100, saham 50 aja banyak yang bangun kan kemarin. Nah, itu teman-teman hati-hati. Hati-hati jangan kejebak dalam yang namanya FOMO. Kalau teman-teman masuk, pastikan teman-teman udah menganalisa. Jangan, wah ada saham keluar di running trade nih, ada saham A keluar, wah rame, kalian masuk. Tapi kalian belum menganalisa, ya jangan sampai setelah masuk baru dianalisa, salah banget. Analisa dulu baru masuk, itu saran saya. Kemudian hindari FOMO. Kita ngerti ya, ini kan tapering katanya mundur atau apa nih kemarin nih ada berita kan. Ya Senin ini biasanya ada panic buy nih. Pasti hijau nih Senin rata-rata IHSG-nya. Nah kalau panic buy seperti ini hati-hati, jangan sampai teman-teman kembali lagi FOMO lagi. Nanti asal beli, asal HK, nggak dianalisa dulu. Ternyata yang punya barang banyak jualan di sana. Akhirnya nyangkut juga kan. Jadi tetap apa ya, mau scalping, mau swing, analisa adalah hal yang utama. Dan tetap disiplin lah saya bilang teman-teman. Dan di market kompetisi ini, saya bilang ini market kompetisi nih. Tiba-tiba broker-broker Mirai Aset ini YP bermunculan di mana-mana ya karena mungkin teman-teman berlomba-lomba untuk mencari profit, ada yang menaikkan transaksi value dan lain sebagainya. Jadi ini kita sadar sekali bahwa market ini market yang volatil ya. Karena dengan market yang nggak jelas seperti ini, sideways ya, kadang-kadang banyak merahnya atau banyak saham-saham zombie ya, teman-teman membutuhkan kedisiplinan yang lebih baik lagi menurut saya. Jangan asal beli, jangan asal FOMO. Hati-hati, pokoknya hati-hati sekali. Pastikan kalau kalian beli itu kalian ngerti apa yang kalian lakukan. Jangan sampai kalian beli, kenapa mau beli? Oh ikut-ikutan aja. Waduh itu fatal sekali. Pasti akan kejebak banyak, apalagi main saham gorengan ya, tiba-tiba ARB ya, nanti udah arah, kemudian dibanting sorenya jadi ARB, itu banyak sekali. Jadi teman-teman harus disiplin banget di market-market yang sangat volatil. Itu pesan saya untuk minggu depan ini. Seperti itu Bu Marta. Yes, makasih banyak Om Ben untuk saran-sarannya, untuk sharing ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat. Dan hari Senin nanti pasti sahabat Mireset langsung praktek ya. Tadi udah dengerin 3 orang mentorship, ilmunya udah banyak banget. Nanti hari Senin bisa langsung praktek. Om Ben, terima kasih banyak untuk kelas mentorship di minggu kedua ini. Dan tentunya minggu depan kita akan kembali lagi dengan materi yang lebih seru ya Om Ben. Iya. Oke, Part siap. 3. Crypto Diary Part 3. Part 3. Dan saat ini, terima kasih juga untuk sahabat Mirai Asset yang sudah menyaksikan kegiatan mentorship dari jam 18.30. Tadi ya udah lewat hampir 6 menit dan saat ini sekarang saya kembalikan ke Rizda. Silakan Rizda. Oke, terima kasih banyak Mbak Marta dan juga Om Ben. Gila materinya hari ini. Luar biasa banget. Kayaknya teman-teman tuh mau pada antusias dan udah gak sabar praktek nih langsung besok Om. Iya, bagus sih. Semoga berguna ya, semoga berguna. Amin, pastinya Om. Aku juga ingin mengingatkan kembali di sini teman-teman bahwa besok kita ada weekly commentary bareng Om Ben juga besok ikut sama kita di YouTube live-nya Mirai Asset Sekuritas jam 4 sore bareng sama Pak Roger ya Mbak Marta ya. Yes, betul. Oke deh, akhir kata aku di sini mengucapkan selamat malam dan makin cuan. Makin cuan. Makin cuan. Bye-bye.